Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kupkaro Farm, channel yang membahas seputar dunia peternakan, terkhususnya peternakan ayam kampung. Apa kabar para peternak di Indonesia? Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Ini pembahasan kita kali ini itu mengenai telur tetas lagi ya, karena kemarin ada salah satu subscriber Kupkaro Farm yang menanyakan berat berapa sih standarnya telur tetas itu yang layak untuk ditetaskan. Jadi di sini saya mau sampaikan bahwasanya kelayakan telur fertil itu tadi, telur tetas itu yang minimumnya itu 38 gram ya, untuk bobot telur yang layak kita tetaskan. Bukan berarti di bawah bobot itu tidak bisa ditetaskan, bisa saja, cuma karena apa dibikin standarnya itu 38 gram up, karena kan seperti yang kita tahu bahwasanya bobot DOC itu adalah 70% dari bobot telur. Jadi kalau di bawah 38 itu dikhawatirkan itu kan DOC-nya nanti kecil-kecil ya. Biasanya kalau DOC terlalu kecil, daya tahan tubuh DOC-nya itu kurang performanya dibandingkan dengan DOC yang standarnya itu memenuhi standar. Jadi usahakan kalau Anda yang ingin menetaskan ayam kampung, usahakan itu telurnya minimal 38 gram ke atas ya. Jadi biar supaya standarisasi besar atau bobot DOC yang kita dapat nantinya bisa tercapai. Selain bobot telur tadi itu harus diperhatikan, rasio perbandingan jantan dan betina juga mempengaruhi ya. Jadi untuk telur tetas ini usahakan betinanya itu 5 dengan rasio jantan 1. Jadi tingkat fertilitas itu bisa tinggi, juga nantinya akan menghasilkan daya tetas yang bagus. Jadi selain bobot telur, syarat untuk menjadi telur tetas yang layak atau sesuai standarisasi itu telur yang dihasilkan dari perbandingan rasio betina 5 dengan jantan 1. Lalu syarat telur tetas yang bagus atau telur fertil yang bagus selanjutnya adalah bentuk telur ya. Bentuk telur itu sempurna, dalam arti tidak mereng-mereng, itu bentuknya oval seperti layaknya telur normal, tidak terlalu runcing, juga tidak terlalu bulat ya. Jadi itu memang menentukan juga tingkat keberhasilan nanti menetas bentuk telur tersebut. Selain bentuk telur, kerabang telur itu juga menjadi salah satu faktor nanti telurnya itu menetas dengan baik atau tidak. Itu ya, kerabangnya itu usahakan dia ketebalannya itu tidak terlalu tebal, juga tidak terlalu tipis. Jadi memang kalau telur yang tipis ini dikhawatirkan kan gampang pecah ya, tetapi terlalu tebal juga cangkangnya itu bisa menyebabkan lama menetas. Biasanya kalau terlalu tebal yang seharusnya 20 hari atau 21 hari itu sudah menetas, itu bisa jadi 22 hari ya, karena ketebalan cangkang itu juga menentukan daya tetas telur fertil tersebut. Lalu yang mempengaruhi selanjutnya itu apa? Kebersihan telur. Makanya kalau kita habis mengutip telur itu setiap hari, usahakan setiap hari itu setelah kita mengutip telur, usahakan kita itu dibersihkan langsung dengan cairan disinfektan. Mana yang kena kotoran ayam itu yang kita bersihkan. Kalau telur yang bersih sebenarnya tidak perlu dilap lagi. Karena apa? Karena kan kalau lapisan pelindung telur itu kan ada, dikhawatirkan kalau telur yang bersih juga kita lap, lapisan alami dari telur itu yang seharusnya melindungi daya tetas telur itu bisa
terhapus ya karena proses pengelapan tadi. Jadi usahakan yang dilap itu hanya yang kotor. Jadi kalau yang tidak kotor itu tidak perlu. Jadi kenapa itu perlu dilakukan setiap hari pengelapan telur? Jangan Anda itu nunggu sampai nanti mau dimasukkan mesin tetas. Karena apa? Karena kan kotoran ayam itu mengandung bakteri ya, bakteri yang tidak bagus untuk pertumbuhan embrio nantinya. Jadi dikhawatirkan kalau tidak kita lap setelah kita mengutip telur tersebut, itu akan menkontaminasi telur tersebut ya, dan itu juga bisa mempengaruhi daya tetas terhadap telur tetas yang mau kita tetaskan tadi. Jadi kebersihan telur juga mempengaruhi ya dalam upaya kita menetaskan telur ayam kampung untuk menjadikan DOC. Lalu yang selanjutnya yang menentukan ataupun yang syarat supaya telur ini nanti bisa menetas dengan tingkat menetas yang tinggi, itu usia telur ya. Usia telur diusahakan jangan lebih dari 7 hari atau 1 minggu ya. Yang paling bagus itu memang 5 hari. Jadi 5 hari kita kumpulkan telur, baru kita masukkan ke mesin penetas. Karena kalau sudah lebih dari 7 hari itu usia telur, itu juga merupakan salah satu penyebab daya tetas telur itu tadi bisa menurun. Lalu selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam rangka kita menetaskan tentu saja ya mesin tetasnya ya. Karena nanti percuma juga telur tetas ini sudah memenuhi standarisasi, sementara mesin penetas itu tidak memenuhi standarisasi, dalam arti itu tidak mampu menetaskan telur dengan sempurna. Jadi memang kegagalan dalam menetaskan DOC ini tidak hanya tergantung melulu pada faktor telurnya saja, karena itu menurut pengalaman saya ya. Karena kalau mesin tetasnya juga tidak memenuhi standarisasi, dari itu aspek kelembapan, panasnya dalam mesin tetas, ataupun proses pembolak-balikan, itu kan semua ada juga ya manajemen penetasannya. Jadi memang tidak 100% tergantung telurnya, itu ada juga bagian besar partisipasi mesin tetas yang layak atau tidak. Karena kalau mesin tetasnya tidak bagus, tentu saja telur-telur ini nanti akan bermasalah dalam proses penetasan selama 21 hari tersebut. Tidak lupa juga ya proses kita pengangkatan, misalkan kita itu tidak menetaskan di tempat yang sama kita farm. Jadi misalkan antara penetasan dengan farm kita itu berjarak jauh. Jadi proses transportasinya itu juga harus diperhatikan. Usahakan waktu kita mengangkut telur tetas ini, usahakan jauhi goncangan ataupun yang menyebabkan embrio di dalam telur itu bisa putus ya. Karena makanya itu sering terjadi kalau kita beli telur online, jarang yang menetas. Karena apa? Karena proses transportasi, apalagi kalau kita itu menggunakan kurir yang berhari-hari, itu tidak bisa kita jamin. Sekalipun sudah dipakein sekam padi, sekalipun sudah dipakein styrofoam, biasanya guncangan itu yang menyebabkan telur itu tadi jadi gagal tetas. Jadi memang sarana transportasi ataupun bagaimana cara kita mengangkut telur ini juga menjadi salah satu faktor. Jadi saya pikir kesempatan kali ini syarat-syarat untuk menjadikan telur itu telur tetas yang layak dan bisa menetas dengan tingkat menetas yang sempurna atau baik. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa mengedukasi dan menjadi tambahan ilmu bagi para peternak yang mau coba menetaskan telur fertil menjadi DOC. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa dukungannya untuk Kupkaro Farm dengan cara like, komen, dan subscribe. Salam dari saya, peternak anti ribet, Citra Siregar. Assalamualaikum.